Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sempat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah untuk melaksanakan sebahagian kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala embankan ke pundak kita, yaitu kewajiban mempelajari ilmu agama. Sebagaimana telah datang di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Ismailu bin Abi Uwais, telah bercerita kepada kami Ismail bin Abi Uwais, qal haddatsani Malik, dia berkata bahwa telah bercerita kepada kami Malik, an Hisham bin Urwah, an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah berkata dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat, bapaknya juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu serta-merta dari hamba-hambanya. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu tidak dengan langsung menghilangkannya dari hafalan-hafalan manusia, tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabutkan ilmu dengan cara mewafatkannya para ulama. Allah mewafatkan ahlul ilmi satu demi satu, hatta idza lam yubqa aliman, hingga tidak lagi tersisa seorang alim di permukaan bumi ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, ketika tidak lagi ada seorang alim di permukaan bumi ini, manusia pun mulai mengalami kebingungan. Mereka kehilangan referensi, tidak ada maraji', tidak ada tempat untuk bertanya, sehingga mereka pun menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Dia angkat orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama. Siapa saja yang pandai berretorika dia jadikan sebagai alim, sebagai panutan, sebagai tokoh. Lalu fasu'ilu, kalau orang-orang semacam ini telah dijadikan sebagai tokoh,
maka permasalahan-permasalahan agama dinaikkan kepadanya, ditanyakan kepadanya, fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Lalu dia pun berfatwa tanpa ilmu sehingga dia sesat dan dia bisa menyesatkan yang lain. Maka ini adalah musibah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan para ulama, tidak ada lagi ahlul ilmi, maka ketika itu bumi berada dalam benar-benar kekacauan. Manusia tidak lagi mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Manusia tidak tahu lagi mana yang hak dan mana yang batil. Maka ketika itulah agama ini yultamasu indal asagir. Agama dicari dari orang-orang kerdil, orang-orang kecil. Maka ketika itulah terjadi kerusakan-kerusakan di dalam agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai macam kesempatan dan kesibukan kita, Allah Tabaraka wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap belajar. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Mempelajari ilmu agama itu sendiri adalah lebih utama daripada sekedar melakukan salat sunnah. Maka begitu tinggi kedudukan bertafaqquh fid din, maka hendaklah setiap orang bersemangat dalam mempelajari agama dan dia tidak bermalas-malasan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu agama ini dengan cara mewafatkan para ulama. Naam. Kemudian yang berikut adalah mukaddimah yang ana sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Kemudian yang berikut pembicaraan kita pada malam ini insyaallah taala adalah berkaitan dengan ketika anggota tubuh manusia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, kita katakan berbicara tentang persaksian anggota tubuh, maka ini adalah pembicaraan yang sangat luar biasa sekali, pembahasan yang sangat besar. Nah, dia masuk di dalam bagian daripada iman terhadap adanya hari akhirat. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam banyak tempat, di antaranya dalam surat Taha, Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'ah. Sesungguhnya penegakan hari kiamat itu pasti akan terjadi, kata Allah. Penegakan hari kiamat itu bukanlah berita-berita kosong, tetapi benar-benar suatu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri kehidupan dunia ini dengannya. Akadu ukhfiha. Tetapi kata Allah, aku sengaja untuk menyembunyikan kapan datangnya hari tersebut. Kapan waktunya penegakan hari kiamat itu, untuk suatu hikmah yang besar. Kata Allah Azza wa Jalla, litujza kullu nafsin bima tas'ah. Agar supaya manusia dia diberikan balasan pahala oleh Allah sesuai dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Maka ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, terlepas dari berbagai macam kelemahan, kekurangan yang ada pada manusia, kerap kali manusia terjatuh dalam penyimpangan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Bahkan ketika dia keluar dari suatu kedurhakaan, dia masuk lagi dalam kedurhakaan yang lain. Tetapi perkara yang paling penting bagi seorang hamba
mempersiapkan dirinya ketika berhadapan dengan hari akhirat, di mana hari Allah Azza wa Jalla akan menegakkan keadilan padanya, bahwa janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan atas dirinya, inna rahmati qad ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, telah mengalahkan murkaku. Meski demikian, terkadang manusia dengan berbagai macam aktivitas yang dia lakukan, ada di antara manusia yang benar-benar dia jadikan kehidupannya ini adalah memang sebagai sarana, arena, tempat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada pula sebagian manusia yang percaya dirinya tinggi karena dia telah beramal, dia telah melakukan sholat, telah berpuasa, atau bahkan mungkin dia telah menuntut ilmu, atau dia orang yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bergampang-gampangan dan bermudah-mudahan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariah dengan satu keyakinan yang kuat bahwa dia istiqamah di atas kebenaran. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita dalam hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bisa jadi dia telah beramal dengan amalan ahli jannah, amalan ahlu surga. Dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah sampai jarak antara dia dan surga itu satu dhira' saja, satu hasta saja. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, dia didahului oleh catatan takdir, fayamalu bi amali ahli nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli nar, lalu dia tutup usianya dengan amalan ahlun nar, maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Maka ikhwan, di sini sebelum kita berbicara bagaimana anggota tubuh manusia bersaksi, maka ketika manusia dalam kehidupan dunia ini, dia harus mawas diri. Dia harus ada pada dirinya dalam melakoni kehidupannya ketika dia beribadah kepada Allah, dibangun di atas rasa takut dan harap kepada Allah. Jangan sampai dengan kepercayaannya yang tinggi dia overdosis, dia meremehkan kemaksiatan kepada Allah. Padahal bisa saja seseorang dia telah menghabiskan sekian banyak umurnya untuk ketaatan kepada Allah, tetapi akhirnya dia tergelincir dan dia terjatuh sehingga dia menutup usianya dalam kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Terkait dengan hal ini, ada suatu kisah yang luar biasa sekali disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimana wa rahimahallah di dalam At-Tadhkirah. Itu bahwa di kota Mesir dulunya ada seorang pemuda 15 tahun lamanya jadi muadzin di tengah-tengah kota Mesir. Orang ini 15 tahun lamanya melakukan amalan yang luar biasa, yaitu menjadi muadzin, yang otomatis dia juga sholat berjamaah, sudah pasti kan dia adalah seorang muadzin. Tetapi suatu ketika begitu dia mau adzan, naik di atas menara dan dia melakukan adzan, ternyata dari ketinggian menara tempat adzan itu dia lihat di bawah ada seorang wanita Nasraniyah. Orang ini pun gak jadi adzan, dia turun dan dia ketemulah wanita tersebut, dan dia katakan maksudnya kepada wanita tersebut bahwa dia hendak menikahinya. Kata sang wanita itu, saya tidak bisa menikah dengan anda karena anda adalah seorang muslim dan saya Nasraniyah.
Bisa kalau seandainya Anda itu menjadi Nasrani. Maka orang ini, pemuda ini, dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, amalan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, keistiqomahannya, dan dia menganggap bahwa dia tidak akan tergelincir, lalu dia bermain-main. Akhirnya dia katakan, ya tidak ada masalah, bisa saja. Dalam perhitungannya, nanti kalau dia sudah menikah, maka dia bisa kembali lagi menjadi seorang muslim. Yang penting tujuannya tercapai. Tetapi apa yang terjadi, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum? Begitu orang ini murtad, sebelum terjadi pernikahan, turunnya hujan, atap rumahnya itu bocor, maka dia sebagai calon menantu harus memperbaikinya, genteng rumah itu. Begitu dia naik memperbaiki genteng rumah itu, dia jatuh dan dia mati. Mati dalam kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Amalan yang telah dia bangun selama puluhan tahun, menjadi seorang muadzin di tengah-tengah kota Mesir, harusnya akhirnya orang ini menutup kehidupannya dengan murtad kepada Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan, hendaklah seorang muslim dia istiqamah dan dia memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia takut kalau nanti dia tergelincir dan Allah wafatkan dia di atas ketergelincirannya. Nah, kenapa ya kawan? Karena ketika manusia setelah mengalami kematian, tidak selesai permasalahannya. Begitu manusia mengalami kematian dan ditegakkannya hari kiamat dengan berbagai macam kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat itu, masing-masing orang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan kesaksian, dihitungkan amalan-amalannya, ditimbang pahala-pahalanya, keburukan-keburukannya, dan tidak ada seorang hamba pun yang didolimi oleh Allah pada hari itu. Sampai-sampai tentang keadilan Allah Azza wa Jalla ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maka ada 2 ekor kambing yang saling bertandukan. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, engkau tahu untuk apa kambing itu saling bertandukan? Kata Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, kata Abu Dzar. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah tahu untuk apa kedua ekor kambing itu bertandukan. Dan nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kambing yang tanduknya patah akan meminta qisas kepada kambing yang mendoliminya di kehidupan dunia. Allahu Akbar. Coba antum bayangkan bagaimana hewan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditegakkan keadilan padanya. Namun ini bukan berarti, Ustadz, kalau begitu kambing juga masuk surga dan masuk neraka. Tidak demikian. Jadi ini bukan topik pembicaraan kita. Tetapi kita katakan bahwa hewan-hewan itu dibangkitkan lalu dikisas. Setelah dikisas, kata Allah Azza wa Jal, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka hewan-hewan itu kemudian berubah jadi tanah. Tapi ini bukan pembahasan kita. Yang menjadi pendalilan di sini adalah bahwa demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan ditegakkan pada hari itu. Sampai-sampai tidak ada suatu kedoliman pun kecuali akan ditegakkan keadilan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu diterangkan oleh Syekhuna Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahallah, bahwa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla itu ada 3 kelompok secara garis besar. Kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla itu dilihat dari balasannya, itu ada 3 jenis kelompok secara garis besar. Yang pertama adalah kelompok-kelompok kemaksiatan yang Allah tidak peduli dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja memaafkannya.
Naam, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang mana yaitu apabila kemaksiatan itu berkaitan langsung dengan hak Allah Azza wa Jalla. Berkaitan langsung dengan hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah kemaksiatan yang tidak akan pernah diluputkan oleh Allah. Pasti Allah akan kejar, Allah akan tegakkan keadilan padanya. Yaitu mana? Yakni kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Maka pasti akan ditegakkan keadilan oleh Allah. Sampai orang yang didolimi, orang yang mempunyai hak, dia memberikan maaf kepada orang yang mendolimi. Nah, kemaksiatan ini tidak diluputkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nanti tidak ada seorang manusia pun yang dapat bersembunyi dari keadilan, dari penegakan hukum yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Dan kalian itu tidak bisa bersembunyi. Kalian tidak bisa bersembunyi dari kesaksian, pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian akan bersaksi atas kalian. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui sekian banyak dari apa-apa yang telah kalian lakukan. Seorang manusia tidak bisa bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Ketika di hadapan Allah, mulutnya tidak bisa berbicara, tetapi telinganya akan bersaksi, penglihatannya akan bersaksi, bahkan kulitnya akan bersaksi di hadapan Allah atas amal-amal kebajikan atau amal-amal kemaksiatan yang dia lakukan sepanjang kehidupannya di dunia. Lalu yang ketiga di antara jenis kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila pelakunya bertaubat kepada Allah sebelum dia wafat, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari tatkala kami mengunci mati mulut-mulut mereka, kami menutup mulut-mulut mereka sehingga mulut-mulut itu tidak bisa berkata-kata di hadapan Allah. Lalu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gilirannya untuk tangan-tangan mereka yang berbicara kepada Allah. Tangan-tangan mereka bersaksi kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, pada hari ini, pada tanggal ini, pada bulan ini, pada tahun ini, saya telah melakukan kemaksiatan ini dan ini, ya Allah. Dan begitu pula ketika kaki-kakinya bersaksi di hadapan Allah bahwa pada hari ini, pada bulan ini, pada tanggal sekian dan sekian, dia melangkahkan kakinya untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketika itu kengerian-kengerian yang begitu dahsyat yang harus dia lewati satu persatu dalam kehidupan akhirat, yang dia tidak bisa berkilah di hadapan Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jauzi rahimana wa rahimahullah, penulis kitab Talbisul Iblis, beliau pernah berkata
dalam satu doanya, ya Allah, jikalau sekiranya engkau menghukumku nanti di akhirat, maka janganlah engkau menghukumku di hadapan orang-orang yang dulu aku ajak mereka kepada kebaikan. Bukannya aku malu, bukannya aku takut, akan tetapi yang paling aku khawatirkan adalah mereka tidak menerima kebenaran karena kemaksiatan yang aku lakukan. Mereka menolak al-haq karena kemaksiatan dan kedurhakaan yang aku lakukan. Coba bayangkan ya ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di dunia manusia bisa saja dia berpenampilan sedemikian rupa, dia menampakkan dohirnya sedemikian rupa adanya, dia berpakaian dengan pakaian takwa, dia menunjukkan di hadapan publik dengan perangai ketakwaan kepada Allah, tetapi barangkali ketika dalam kesendiriannya dia kerap kali bermaksiat kepada Allah. Ketika tidak ada orang bersama dengannya, justru dia terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan demi kedurhakaan yang dia lakukan. Di dunia dia bisa menipu semua orang, tetapi di akhirat dia tidak akan mampu untuk berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nah, pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan mulutnya untuk berbicara, tetapi yang akan bersaksi adalah seluruh anggota tubuhnya yang dia lakukan, yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, bumi tempat dia bermaksiat pun akan bersaksi di hadapan Allah. Ketika pada hari bumi itu menyampaikan berita-berita yang terjadi di atasnya, ya si fulan pada tanggal sekian, pada bulan sekian, dia bermaksiat kepadamu ya Allah, di atasku. Bumi ini bersaksi atas amal-amal seorang hamba yang terjadi di atasnya. Maka ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di dalam surat An-Nur, yaitu hari ketika lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas mereka, atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan selama kehidupannya di dunia itu. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena memang dalam kehidupan dunia ini, setiap apa yang dilakukan oleh manusia, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan manusia di dunia ini adalah kehidupan yang dengannya dia akan mendapatkan balasan atas seluruh apa yang dia lakukan di kehidupan akhirat kelak. Sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwasanya innad dunya mudbirah, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu telah pergi meninggalkan kita. Pada hari kematian itu datang, pada hari ditegakkannya hari kiamat, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat itu telah datang menghampiri kita. Walikullin minhuma banun, dan di antara keduanya ini punya anak-anak, punya generasi-generasi. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian itu anak-anak akhirat dan janganlah jadi anak-anak dunia. Kenapa? Al-yaum yaum amal wala hisab. Karena hari ini hari ketika Anda berada dalam kehidupan dunia ini adalah hari untuk beramal, tidak ada hisab padanya, tidak ada perhitungan padanya. Ghadan, tetapi besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaum hisab wala amal, adalah hari perhitungan dan tidak ada lagi
kesempatan untuk seseorang beramal. Tidak ada lagi kesempatan untuk seseorang memperbaiki amalan-amalannya. Karena yang tersisa hanyalah perhitungan di sisi Allah. Hari di mana manusia akan ditegakkan perhitungan, ditimbang amal-amal kebaikannya, dan seterusnya. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah akhadha bimangkibi. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau abirus sabil, orang yang berkelana saja, musafir. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Dunia bukan tempat tinggalmu. Sebentar lagi engkau akan meninggalkannya. Engkau akan berangkat meninggalkan kehidupan dunia ini, atau duniamu yang akan pergi meninggalkanmu. Maka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing atau hanya seorang musafir saja, numpang lewat. Lalu Ibnu Umar, sahabat yang cerdas, ketika mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Umar paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Maka Ibnu Umar pun mewasiatkan kepada murid-muridnya. Kata beliau, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau masuk waktu pagi, masuk waktu sore, maka jangan tunggu sampai pagi. Kalau engkau sudah masuk waktu pagi, maka jangan tunggu sampai sore. Artinya gunakanlah interval waktu di mana kehidupanmu itu masih melekat pada dirimu. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada engkau untuk hidup dalam kehidupan dunia ini. Gunakanlah dia semaksimal mungkin untuk bertakarrub kepada Allah azza wa jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berlengah-lengah, jangan bermalas-malasan, jangan nanti dan nanti ketika hendak beribadah kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau dalam kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan tidak pula manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Maka idza amsayta fala tantadhiris sabah, kalau sudah engkau masuk waktu sore hari, beramal dan beramal dan beramal, jangan tunggu sampai besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan kalau sudah masuk waktu pagi, beramal dan beramal dan beramal, jangan tunggu sampai sore hari. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi bertemu dengan para sahabatnya. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kata beliau, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Ya, di puasa sunnah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, "Ana." Maka Abu Bakar pun berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit?" Kata Abu Bakar, "Saya." Tanya lagi Rasulullah, "Siapa di antara kalian yang at'amal miskin, memberikan makan kepada orang miskin?" Kata Abu Bakar, "Saya." "Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah?" Kata Abu Bakar, "Saya." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amalan-amalan ini terkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana sahabat yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia,
manusia yang terbaik dari umat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin dalam bertakarrub kepada Allah, mewujudkan maksud hikmah yang dengannya Allah menciptakan manusia. Dalam satu pagi, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah terlambat dari beramal, dan beramal. Lalu kata Ibnu Umar, khud min sihhatika li saqamik wa min hayatik li mautik. Manfaatkanlah waktu sehatmu itu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah kehidupanmu ini sebelum datang kematianmu. Kematianmu di mana ketika Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan kepada kita, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Di dalam surat Fussilat, Allah tabaraka wa taala mengatakan ketika sampai apabila datang kepada mereka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, maka anggota-anggota tubuh mereka itu akan bersaksi di hadapan Allah atas amal-amal perbuatan mereka. Maka ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, lagi-lagi kita katakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahallah di dalam sahihnya, badiru bil a'mali fitanan kakat'il lailil mudlim, bersegeralah kalian dalam beramal dan beramal sebelum datang kepada kalian berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian, di mana ujian-ujian itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap, sehingga yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Bisa jadi seseorang di waktu pagi berada dalam keadaan beriman, tetapi di sore harinya dia telah menjadi kafir. Atau bisa jadi seseorang di sore harinya dia berada dalam keadaan beriman, tetapi pada pagi harinya kemudian dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, sungguh dia telah menjual agamanya dengan sepotong keindahan daripada keindahan-keindahan dunia. Perhatikan ya ikhwana fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi kita untuk beramal dan beramal. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa sebelum datang fitnah-fitnah menimpa manusia, di mana dia punya banyak alasan untuk tidak beramal, ada saja alasannya untuk melemahkan semangatnya dalam beramal, dalam mewujudkan pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan kepada kita di dalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, bahwa kata Ibnu Umar, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal, mukmin mana yang utama ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, maka Rasulullah mengatakan yang paling baik akhlaknya. Qala ayyul mu'minina aqyas, ditanyakan lagi mukmin mana yang paling cerdas? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yaitu seorang mukmin yang dia paling banyak mengingat kematian dan dia paling banyak punya persiapan untuk kematian tersebut. Inilah mukmin yang paling cerdas. Inilah mukmin yang paling cerdas. Ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.